Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madiah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, di hari Senin yang indah ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama untuk orang tua, apalagi yang newbie parents, yang baru punya anak gitu ya. Terus kepikiran, aduh gimana ya cara tumbuh kembang yang anak supaya maksimal, supaya mereka cerdas, sehat, dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik-baik tentang anaknya. Dimana kita tahu ya beberapa tahun di awal kehidupan si anak yang biasa disebut dengan fase golden age, itu menjadi sangat penting. Nah mungkin ada sedikit perbedaan di luar sana terkait di range usia mana anak masuk kategori fase golden age dan apa saja yang harus dilakukan supaya memaksimalkan fase golden age anak sehingga tumbuh kembang anak ini menjadi maksimal sesuai dengan harapan orang tua. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Gimana sih cara maksimalin fase golden age anak? Oke, tapi sebelum itu kalau kita ngomongin fase golden age anak memang ini erat kaitannya dengan salah satunya adalah kecerdasan anak, betul nggak? Kalau kita ngomongin kecerdasan pasti itu identik dengan pendidikan anak. Nah ini banyak banget ya. Mungkin perbedaan antara parents yang satu dengan parents yang lainnya terkait pendidikan anak sehingga sering banget kita dengar di masyarakat kita terkait mitos atau fakta seputar pendidikan anak. Nah kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pendidikan anak yang mungkin sering kita dengar tapi nggak ngerti ini benar fakta atau mitos belaka supaya ini demi kebaikan anak-anak kita semuanya ya. Oke kita bahas satu-satu. Kita lihat yang pertama, mitos atau fakta. Nutrisi satu-satunya penentu perkembangan otak bayi. Aduh ini penting banget. Jadi selama ini kan kita mengenal istilah you are what you eat ya. Ya secara umum sih secara universal it is ya. Memang itulah gitu kenyataannya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin perkembangan otak bayi gitu ya. Apakah nutrisi satu-satunya yang paling berperan penting dalam perkembangan otak bayi? Nah gini. Kalau kita ngomongin oral intake apa yang baik untuk kita pasti adalah makanan yang bernutrisi, betul ya? Ya di sana ada gizi, ada vitamin, mineral dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satunya adalah otak sebagai sumber kontrol di seluruh tubuh kita terutama untuk bayi yang masih dalam proses tumbuh kembang. Pertanyaannya, apakah nutrisi menjadi satu-satunya penopang untuk perkembangan otak bayi? Ya kita ngomongin otak bayi berarti ngomongin tumbuh kembang semuanya ya aspek yang ada di bayi tersebut. Karena kalau kita ngomongin bayi ini menjadi titik yang sangat penting. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan tema kita hari ini fase golden age anak di mana kita ngomongin tumbuh kembang dan salah satu yang berperan penting di situ role pentingnya adalah nutrisi. Tapi pertanyaannya apakah menjadi satu-satunya ada faktor eksternal atau faktor lain yang bisa berpengaruh nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Mitos atau fakta, anak harus diajarkan mata pelajaran sejak dini. Nah, ini ya sekarang itu anak belajar udah kayak balapan ya. Balapan maksudnya gimana gitu. Dalam artian banyak orang tua yang sekarang berlomba-lomba sebelum anak masuk entah itu like kindergarten gitu ya, playgroup dan lain sebagainya. Mereka udah hire guru-guru pribadi gitu ya yang datang ke rumah atau justru orang tuanya sendiri untuk mengajarkan yang simple deh gitu ya, calistung gitu ya, baca tulis hitung sehingga ketika mereka sudah masuk sekolah itu nggak kaget gitu ya. Kalau dulu seingat saya ya, zaman generasi 90-an ya, saya bukan baby boomers ya. Jadi 90-an itu kayaknya kita belajar calistung itu ya ketika kita masuk sekolah entah itu TK ataupun SD gitu ya. Nah tapi sekarang itu kayaknya anak-anak yang udah masuk TK, SD itu kayaknya mereka udah bisa calistung gitu ya. Jadi kayak beban gurunya semakin dipermudah gitu. Karena apa? Karena banyak orang tua sekarang yang sudah quote and quote menyekolahkan anaknya sebelum officially mereka masuk sekolah gitu ya. Entah itu tadi yang disebut kindergarten ataupun playgroup gitu. Nah penting nggak sih, perlu nggak sih kalau kita ngomongin perkembangan tumbuh kembang si anak ini harus dikenalkan sejak dini nih pelajaran sekolah dan lain sebagainya, at least yang calistung itu, atau sebenarnya nggak perlu karena nature-nya anak adalah udah main dulu aja gitu ya kan. Ya mereka nggak harus dipaksa untuk benar-benar bisa calistung ya, learning
fun learning lah ya, learning by do it gitu bahasa. Jadi kayak mereka belajar dengan sesuatu yang mereka lakukan aja sehari-hari, nggak perlu yang harus ada kelas khusus di mana mereka harus belajar calistung dan yang lain sebagainya. Bahkan sekarang ada tuh ya bayi yang bisa kalkulus, itu keren banget. Oke, nanti kita lanjut yang ketiga ya. Oke, anak yang tak bisa diem di kelas itu artinya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ini yang penting banget kita ketahui. Kadang kita susah membedakan, apalagi untuk wali kelas ya, guru sekolah, terutama untuk primary schools ya, di SD. Kita susah ngebedain kayak ini anak sebenarnya bandel, nggak bisa diatur, atau ADHD. Ini kan bandel dan ADHD, ini dua definisi yang harusnya beda ya. Harusnya sih beda, tapi nggak ngerti. Mungkin di luar sana orang mengenal nggak dan tahu nggak definisi dari ADHD ataupun bandel dan karakter anak bahwa ini ADHD atau bandel. Karena seringkali kita nggak paham dengan itu. Karena mungkin banyak yang belum belajar tentang ilmu parenting gitu ya. Tentang pendidikan anak dan lain sebagainya. Nanti akan kita coba gali lebih mendalam lagi. Apakah benar anak yang nggak bisa diem di kelas itu artinya ADHD. Atau sebenarnya ada something di anak tersebut. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat Mirsa ya. Alami terlambat bicara, anak harus masuk sekolah khusus. Nah, ini yang sering kali jadi jadi problematika untuk orang tua, apalagi kalau orang tua yang baru punya anak, nggak sengaja ya. Ternyata anaknya mengalami speech delay, keterlambatan bicara. Mereka harus, ya sekarang sih semua sekolah menyatakan bahwa ini sekolah inklusi gitu ya. Tapi kita nggak ngerti sih maksudnya apakah memang mereka harus sekolah pada umumnya atau ada sekolah khusus untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Mungkin for some cases ada juga kasus-kasus yang lain yang memang harus, ini kayaknya nggak bisa di sekolah yang umum deh, ini harus masuk sekolah khusus seperti itu. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Aduh, ini agak sensitif ya, tapi semoga tidak rame ya. Sekolah mahal tunjang kecerdasan anak. Nah, sekarang tuh banyak banget ya. Kita nggak mungkin menjudge satu persatu, tapi banyak banget sekolah di luar sana yang bahkan uang SPP-nya itu berapa kali UMR di daerah tersebut gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin, ya ini kan demi kebaikan anak, demi masa depan anak dan lain sebagainya, nggak salah. Tidak ada yang salah. Pertanyaannya apakah semua sekolah dengan kos yang lumayan tinggi itu selalu berbanding lurus dengan kualitasnya? Atau sebenarnya kayak gini, kita nggak ngomong kualitas ya, tapi kita ngomongin apa yang menjadi kebutuhan si anak gitu ya. Karena sekarang kita harus ngerti passion si anak seperti apa, kebutuhan anak seperti apa. Sehingga kita tidak bisa menjadi standar bahwa sekolah mahal dengan SPP yang sangat luar biasa itu bisa menunjang masa depan anak. Tetap harus disesuaikan dengan apa maunya anak, kebutuhan anak, dan yang pas buat anak. Jadi istilahnya tidak dipaksakan oleh orang tua atau kemauan si orang tua. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar pendidikan anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar pendidikan anak. Nah, untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Sri Nindita SPA, dokter spesialis anak dari Primaya Hospital Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Dita. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok. Dok, hari ini kita akan membahas gimana sih cara maksimalin fase golden age anak? Ini kayaknya PR besar untuk semua orang tua ya. Karena pasti orang tua ingin anaknya sehat, cerdas, masa depannya sukses deh pokoknya gitu. Yang baik-baik gitu ke anaknya. Tapi mungkin banyak yang belum bisa memaksimalkan fase golden age anak. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar pendidikan anak dok. Yang pertama, nah ini dia. Kalau ngomongin perkembangan otak bayi selalu identiknya dengan nutrisi. Apakah nutrisi menjadi satu-satunya faktor perkembangan otak bayi menjadi maksimal atau nggak juga ada faktor-faktor yang lain gitu dok? Oke, pertanyaan yang pertama nih, mitos atau fakta ya? Yes. Jadi kalau berdasarkan literatur jawabannya adalah mitos. Oke. Mitos. Berarti bukan satu-satunya ya? Bukan satu-satunya. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya perkembangan otak bayi itu sudah dimulai sejak bayi masih ada di dalam kandungan ya. Oke. Bayangin aja ketika masih di dalam kandungan dari trimester awal, otak sudah mulai berkembang, otak dan sistem saraf pusatnya sudah mulai berkembang sampai akhirnya bayi lahir.
kemudian dia tumbuh dan berkembang. Nah, yang dibutuhkan anak dalam proses perkembangan itu bukan cuman hanya nutrisi saja, tapi dia butuh asah, asih, asuh. Mas Rani pernah dengar nggak? Iya benar. Tapi asuh, penjelasannya gitu ya. agak lupa tuh gimana Iya. gitu. Nah, kalau asah tuh, bayi itu membutuhkan ada kebutuhan yang namanya dia harus diberikan stimulasi. Kenapa dia harus diberikan stimulasi? Karena bayi mempunyai kondisi otak yang ketika dia dilahirkan siap untuk belajar justru. Jadi ketika dia diberikan stimulasi, otak akan memaksimalkan loh kemampuannya dia untuk tumbuh dan berkembang. Yang kemudian yang kedua, asih. Kebutuhan anak akan kasih sayang, emosional, merasa disayang gitu ya. Itu membuat anak menjadi lebih happy gitu dan itu juga ternyata bisa berpengaruh terhadap perkembangan otak anak. Terus yang kemudian yang apalagi yang ketiga? Asuh. Nah benar, itu berhubungan dengan bagaimana kita melakukan perawatan terhadap bayi ya, memberikan dia kenyamanan, memberikan nutrisi, asupan gizi yang tepat, yang sesuai, memberikan dia perlindungan, kemudian imunisasi gitu. Jadi itu semua adalah suatu paket yang bisa membuat otak anak jadi bisa tumbuh berkembang dengan lebih baik gitu. Jadi bukan cuma satu-satunya nutrisi saja. Gitu. Jadi gitu. kalau dibilang nutrisi satu-satunya itu mitos. Salah satunya iya karena ada asah, asih, dan asuh. Oke ya, kita lanjut yang kedua. Nah ini dia, ini banyak banget dok. Anak-anak itu udah mulai diajarin pelajaran, at least kayak calistung, baca tulis hitung, itu sebelum mereka bahkan masuk sekolah gitu ya. Karena orang tuanya itu kadang-kadang ya ini, it's like a race ya, kayak balapan, kayak kompetisi di mana setiap anaknya masuk sekolah kayaknya harus sudah bisa calistung, at least itu, setidaknya itu gitu kan. Sehingga banyak yang sudah mengajarkan pelajaran sejak dini ke anak-anak. Perlu nggak sih atau gimana dok? Jadi kesannya kita curi start duluan ya. Iya. Jadi kalau menurut saya itu adalah mitos. Kenapa? Pada dasarnya anak itu lahir memang di desain gitu ya untuk bisa belajar. Tapi pada saat dia lahir yang dia butuhkan bukan langsung diajarin gimana 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu atau rumus fisika gitu. Tapi dia diberikan kesempatan untuk bereksplorasi terhadap lingkungannya, terhadap dirinya sendiri gitu ya. Bayangin aja ketika dia lahir nih, sebelumnya dia kan di dalam kandungan ibu. Ya, di situ ada kondisi di mana dia cuma sendiri, kemana-mana sama ibunya, dia cium bau ibunya gitu. Ketika dia lahir dia ketemu sama dunia luar gitu. Ada yang namanya kakek, ada yang namanya nenek gitu. Jadi itu adalah fase di mana dia belajar. Nah, belajar seperti itu yang harus kita berikan kesempatan. Jadi kita berikan dia stimulasi sesuai dengan usianya. Karena anak itu harus tumbuh dan berkembang. Artinya dia urutannya selalu bertahap gitu. Jadi ada cirinya tuh kalau anak tumbuh dan berkembang dia harus sesuai dengan tahapan pertumbuhannya. Jadi harus sesuai dengan tahapan usia dan perkembangannya. Jadi jangan tiba-tiba bayi baru lahir, nah 2 kali 2 berapa gitu ya. Tapi itu akan berjalan sesuai dengan usianya dia gitu. Sambil kita ajarin dan biasanya anak akan lebih siap ketika dia di usia sekolah. Nah itu ya, sesuai tahapan usianya aja gitu. Jangan dipaksakan masih owe-owe udah diajarin tentang calistung. Ya berat banget beban hidup si anak gitu ya dok ya. Sesuai aja fase kehidupannya mereka gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini kadang-kadang akan jadi PR besar untuk guru kelas terutama di SD ya. Itu kalau ada anak yang nggak bisa diem banget ya. Antara mereka mendefinisikan, mengategorikan anak ini bandel atau secara medis mungkin ada istilah namanya ADHD. Nah itu gimana dok? Apakah anak yang nggak bisa diem di kelas itu pasti ADHD atau bandel atau apa gitu dok? Ya, jadi kita lihat dulu nih ini mitos atau fakta ya. Jadi kalau dilihat mitos atau fakta, ya ini jawabannya mitos nih. Mitos, oke. Kenapa? Karena nggak semua anak yang nggak bisa diem itu kita definisikan sebagai ADHD. Jadi ADHD itu adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Atau kalau di bahasa Indonesia ini kita bilangnya GPPH. Gangguan Pusat Perhatian dan Hiperaktivitas. Jadi ada kategori nggak nih kapan anak kita harus definisikan dia sebagai anak dengan ADHD. Jadi kalau dia anak dengan ADHD biasanya ada
pola yang persisten, anaknya terus-terusan memang nggak bisa diem, dan itu bukan cuman pada saat di sekolah saja, jangan-jangan dia di rumah, di sekolah, atau pada saat menemani ibunya berbelanja gitu. Jadi ada lebih dari satu tempat dia seperti itu. Kemudian ada rentang waktunya, apakah sudah lebih dari 6 bulan gitu. Dan sekarang ini sudah ada screeningnya ya, jadi kita sudah bisa menilai apakah anak ini kemungkinan akan mengalami GPPH ataukah bukan. Dan tapi biasanya kita bisa mulai usia itu dari usia 36 bulan ke atas. Oh, 3 tahun ke atas ya? Ya, betul. Nah, jadi kita harus lihat lagi nih, anak ini nggak bisa diemnya, apakah karena memang dia belum siap sekolah, misalnya anak usia 3 tahun disekolahin gitu. Atau ternyata anak ini nggak suka dengan mata pelajaran tertentu, ketika mata pelajaran fisika dia nggak suka, ya jadi dia mending ganggu temennya aja gitu ya. Jadi dia nggak mau diem, pengennya keluar. Ada hal-hal yang harus kita lebih explore lagi, apakah memang ini termasuk gangguan karena ADHD atau bukan. Jadi kalau memang ada anak yang dicurigai gitu ya, mungkin lebih baik untuk dikonsultasikan lebih lanjut. Nah itu dia, jadi harus tahu alasan si anak ini apa, apakah ADHD atau memang dia nggak bisa ngerjain ini, jadi pusing sendiri daripada stres dia gangguin yang lainnya, atau yang lain. Karena memang kadang-kadang anak ini susah diprediksi ya, seperti apa gitu ya. Oke Dok, kita lanjut yang keempat ya. Anak terlambat bicara, anak harus masuk sekolah khusus. Nah ini kan, aduh PR orang tua tuh sebenarnya banyak banget ya gitu ya. Nah terlambat bicara, ini sebenarnya harus masuk sekolah khusus atau sebenarnya nggak perlu juga, yang penting terapi bicara aja atau gimana Dok? Nah ini juga harus dilihat lagi nih, ini mitos juga nih. Oh mitos lagi ya, oke. Kenapa sih? Karena banyak sekarang tuh orang tuh udah mulai lebih aware ya, anaknya kayaknya speech delay nih, bahkan bikin diagnosis dia di speech delay gitu. Nah speech delay itu atau gangguan bicara itu sebenarnya bukan suatu diagnosis tapi suatu gejala gitu. Jadi kalau anaknya mengalami gangguan atau keterlambatan bicara, justru yang harus dilakukan adalah evaluasi lebih lanjut. Gitu. Apakah anak ini memang nggak bisa bicara karena gangguan pendengaran gitu ya, misalnya ada masalah di telinga gitu, atau kan memang ada gangguan saraf gitu yang mempersarafi ke otak, nggak bisa produksi kata-kata gitu, jadi dia paham tapi dia nggak bisa bilang gitu. Atau memang hanya karena anaknya kurang stimulasi gitu, jadi anaknya hanya diberikan gadget tapi tanpa diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dua arah. Jadi dia nggak tahu nih mau ngikutin apa, tiba-tiba dia ngikutin bahasa Inggris, tiba-tiba bahasa Rusia, Korea gitu. Jadi harus diberikan kesempatan. Nah ketika anak kita temukan nih dia kayaknya terlambat bicara gitu, justru yang harus kita lakukan harus konsultasikan kepada dokter anak ya. Kita harus pastikan dulu nih, karena biasanya keterlambatan bicara itu ada teman-teman yang lain tuh. Nah, nggak sendiri dia ya? Nggak sendiri. Kalau misalnya memang masalahnya bisa kita perbaiki sebelum di usia sekolah, ya biasanya setelah itu dia bisa sekolah seperti biasa, nggak perlu sekolah khusus. Tetapi jika itu memang butuh penanganan lebih lanjut, ya biasanya kita akan edukasi orang tuanya untuk mungkin saja anaknya butuh memang sekolah khusus. Gitu. Oke ya, jadi memang harus telah dulu yang terjadi dengan speech delay-nya gitu ya. Jangan langsung buru-buru langsung masuk ke sekolah khusus gitu ya. Oke, yang terakhir Dok, ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi ini demi kebaikan bersama. Tapi kita tidak menyalahkan atau membenarkan, tapi intinya ini kebutuhan si anak sendiri kan, karena pasti beda-beda nih, customize nih. Maksudnya orang tua untuk kebutuhan anaknya seperti apa dan kemampuan orang tua kan pasti beda-beda gitu ya. Kita ngomongin sekolah mahal, tunjang kecerdasan anak. Nah sebenarnya kecerdasan itu apakah selalu berbanding lurus dengan jumlah SPP-nya gitu ya, atau sebenarnya tergantung bagaimana metode belajar, support sistem dari orang tua, keluarga, dan guru dan lain sebagainya gitu. Betul. Ini juga mitos ya. Oke, mitos. Jadi kenapa gini, kecerdasan pada anak itu sifatnya kita bilangnya multifaktorial Mas Radian. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak. Bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Faktor internal kita bisa lihat bagaimana faktor genetiknya, kemudian kondisi keluarganya, pola asuhnya seperti apa, etnis dan suku biasanya juga bisa berpengaruh ya, termasuk dengan pola asuh gitu. Nah kalau sekolah itu salah satunya masuk dalam lingkungan faktor eksternal. Nah, salah satunya memang adalah sekolah, tapi bukan berarti berbanding lurus dengan sekolah yang mahal. Tapi
rata-rata memang sekolah mahal itu kenapa mereka mahal? Biasanya karena mereka memberikan jaminan bahwa bisa memberikan pendidikan yang lebih baik gitu ya. Sedangkan yang terbaik adalah sebenarnya bagaimana kita bisa memadukan antara keduanya. Bukan cuman faktor lingkungan di sekolah, tapi juga ketika dia pulang di rumah orang tuanya juga sama-sama gitu ya. Jadi simultan, sinergi lah antara orang tua dan sekolah. Jadi jangan sampai di sekolah udah diajarin sedemikian rupa, ketika nyampe di rumah juga dia nggak kondusif gitu ke kondisinya, ya akhirnya bisa berpengaruh anaknya yang harusnya bisa cerdas gitu ya, tinggi potensi genetiknya, ya malah jadi nggak sesuai yang diharapkan oleh orang tuanya. Betul. Gitu, Oke, jadi intinya adalah kalau kita berbicara fakta, kita tidak menutup mata bahwa banyak banget anak-anak dari sekolah mahal yang berhasil dan sukses. Betul. Tapi juga banyak juga anak-anak yang mungkin daerah-daerah terpencil yang itu karena motivasinya juga tinggi, mereka juga bisa sukses. Jadi tidak menjadi acuan gitu ya, bukan berarti sekolah mahal jelek juga enggak gitu, bagus-bagus. Karena memang fasilitas, kualitas dan lain sebagainya itu maksimal gitu ya. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan anak-anak daerah yang sekolahnya tidak mahal gitu ya, itu juga masih punya potensi juga kesempatan yang sama. Oke, terima kasih dokter sudah menjawab mitos fakta kita hari ini. Semoga menjawab pertanyaan orang tua di luar sana ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngomongin fase golden age anak. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana cara memaksimalkan fase golden age anak. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Sri Nindita, SPA, dokter spesialis anak dari Primaya Hospital Depok. Oke, Dokter Dita, kita lanjut ya. Golden age, fase golden age, ini mungkin banyak yang kayaknya selama ini kita taunya ya udah 0 sampai 5 tahun udah gitu ya, balita gitu ya. Sebenarnya definisinya seperti itu atau mungkin ada revisi, ada definisi yang terbaru atau gimana? Dan arti dari fase golden age itu sendiri sebenarnya apa gitu? Ya, jadi sebenarnya topiknya bagus banget ya, ngomongin tentang fase golden age pada anak. Jadi fase golden age itu sebenarnya kalau paradigma lama kita kenalnya 0 sampai 5 tahun usia balita gitu balita, ya. Betul. Nah, sekarang kita makin aware lagi nih, kita harus memaksimalkan ternyata itu di 1000 HPK di 2 tahun pertama. Jadi kita sudah mulai sejak anak masih di dalam kandungan sampai kalau mau maksimal memang usia sampai 5 tahun, tapi kita berupaya nih sampai di 2 tahun pertama. Gitu. Jadi sejak dia, kalau kita menganggapnya 1000 hari itu hitungannya dari 270 hari di usia kandungan, kemudian 730 hari setelah dia lahir di 2 tahun. Bukan setelah lahir ya? Iya, justru kita persiapannya itu sebenarnya sejak anak sebelum dilahirkan. Gitu. Jadi bagaimana sih kita mengupayakan tuh supaya maksimal anak kita ketika dia nyampe di usia remaja gitu ya, atau mulai dari dia anak-anak, kemudian dia sampai usia remaja dan dewasa, dia bisa melalui fase itu dengan baik gitu. Kenapa emas? Ya, itu dia golden age. Itu kenapa emas? Karena dia sangat berharga, Mas Radian. Dia berharga, dia penting. Di fase itu adalah terjadi fase percepatan pertumbuhan. Jadi otak tuh dan sistem saraf pusatnya berkembang sangat cepat. Hampir 80% itu sudah terbentuk di usia 2 tahun. Dan sisanya ya tinggal dibener-benerin aja, istilahnya kita jarasnya disambung-sambung, sinapsnya otak dihubung-hubungkan lebih baik gitu. Tapi sebenarnya ketika dia nyampe usia 2 tahun itu kurang lebih ya 75-80% otak anak itu udah seperti 80% otak dewasa. Gitu. Jadi momen ini justru lebih sering ketinggalan sama orang tua. Karena ngejarnya justru setelah itu ya. Nah, sedangkan gimana nih di fase golden age yang ini yang harus kita kejar gitu. 1000 hari pertama. 1000 hari pertama kehidupan tadi ya. Betul. Itu ya. Oh ya, tadi saya pikirnya 1000 hari pertama kehidupan harusnya 3 tahun dong. Ternyata bukan ya. Dari kandungan dia sudah dihitung kandungan. Ya. Makanya kayak ya ibarat katanya 300 hari pertama dalam kandungan, 270 hari tadi, kemudian tambah 700 hari, 600 hari. Ya sekitar segitu untuk 2 tahun berarti setelah kelahiran. Betul. Gitu ya. Nah, Dok, berarti kita mulai dulu dari yang 270 hari pertama.
itu kan masih dalam kandungan, nggak kelihatan nih bentuknya gitu. Kalau di anak yang sudah persalinan, sudah dilahirkan kan kelihatan nih, ini janinnya, bayinya gini gitu. Tapi kalau janin masih dalam kandungan kan nggak kelihatan gimana, maksudnya memaksimalkannya gimana gitu. Gimana tuh, Dok? Jadi gini, ketika bayi, atau kalau bayi itu kita sebutnya bayi yang usia 0 sampai 1 tahun. Ketika dia di dalam kandungan kita sebutnya dia janin gitu ya. Nah, kalau di dalam masa kandungan itu udah dari trimester pertama sampai trimester ketiga, ibu sudah harus dipersiapkan. Dipersiapkan tuh artinya apa? Dia harus mulai mempersiapkan diri, mental, kemudian cukupi nutrisi, lingkungannya dibenerin, gak ngerokok gitu ya. Terus jauhi dari hal-hal yang zat-zat kimia yang berbahaya gitu. Kemudian jangan lupa untuk diberikan stimulasi. Stimulasi gitu. itu gimana? Stimulasi ketika di dalam, bayinya sudah di dalam kandungan ya, ajak bayinya ngobrol gitu ya. Oh, itu tuh sebenarnya ada efeknya ya? Iya, betul, ada efeknya. Kemudian biarkan bayi ikut merasakan apa yang ibu rasakan. Jadi ibaratnya ibunya juga dipersiapkan gitu ya. Ibunya harus happy ketika dia tahu ada jabang bayi dalam tubuhnya, maka dia udah tahu nih bayi ini udah harus dipersiapkan supaya otaknya dan tumbuh kembangnya baik gitu. Dia harus udah mulai siap apa yang harus dia lakukan. Ketika dia lahir, nah bayi itu ketika di dalam kandungan kan cepat banget tuh Mas Radian perkembangan otaknya tuh sampai akhirnya dia siap lahir. Ketika dia siap lahir, dia siap belajar sebenarnya. Nah, di situ kita siap lagi nih. Kalau kita udah hamil, kemudian lahirin, nah bayi akan mulai belajar dari tahapnya tuh step by step sesuai dengan urutannya gitu. Bayi harus bisa menegakkan kepala sebelum dia bisa duduk dan berdiri ataupun berjalan gitu. Jadi sifatnya akan berurutan seperti itu. Kita berikan dia stimulasi, gimana caranya dia lahir. Udah kita berikan rangsangan gitu ya, ajakin ngobrol, dia mulai meraba, ini ibunya, ini dia menyusui, kemudian nanti dia belajar untuk bisa menegakkan kepalanya, ngelihat orang dia senyum, dia bisa tahu ini ibunya gitu. Hal-hal itu bisa dijadikan stimulasi supaya anaknya bisa bagus gitu tumbuh kembangnya. Oke. Yang menarik tuh tadi ya, maksudnya di dalam kandungan itu kan maksudnya orang tua tuh kadang-kadang ya, Dok ya, kan tadi ngomongin nutrisi lah, asupan dan lain sebagainya. Nah, banyak juga nih kasus orang tua, ibu hamil yang dalam kondisi hamil itu mereka kadang-kadang mood swing. Kalau di satu sisi kayak hamil itu kan sesuatu yang fisik ya gitu. Tapi kalau hubungannya dengan psikis, maksudnya mental si ibunya terganggu, itu ngaruh nggak sih sebenarnya ke, ya pasti ngomongin tumbuh kembang si bayi, si janin ya, itu pengaruh, Dok? Itu bisa berpengaruh gitu. Walaupun penelitiannya tidak banyak ya yang membahas berapa hubungan, seberapa besar hubungan ibu yang depresi dengan kelainan tumbuh kembang pada anak gitu ya. Tetapi yang ada penelitiannya adalah ketika ibunya happy, rasa senang itu akan mempengaruhi hormonal ibunya dan itu akan membuat kesejahteraan bayinya jadi lebih baik. Gitu. Betul ya, jadi keluar hormon-hormon bahagia, endorfin, dopamin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi istilahnya bayi lebih sejahtera di dalam kandungan, dan ketika dia lahir ya dia juga udah siap belajar bersama ibunya gitu. Oke, berarti ada juga gini, tadi kan dokter juga menyebut selain masalah psikis ya, itu masalah nutrisi atau oral intake dari si bumilnya itu sendiri. Jadi kalau selama ini ada yang bilang kayak ibu hamil harus makan 2 porsi. Nah gitu, itu maksudnya 2 porsi itu maksudnya untuk ibu dan janin, atau sebenarnya nggak harus 2 porsi juga, maksudnya apa yang memang dibutuhkan oleh si ibu itu juga akan ngaruh ke janinnya gitu. Iya. Jadi kalau terkait nutrisi ibu hamil gitu ya, mungkin lebih spesifiknya ke dokter obgyn ya. Tapi yang kita butuhkan adalah ketika ibu hamil atau ibu sedang mengandung, ada zat atau nutrisi yang sangat vital gitu, penting bagi perkembangan bayi. Zat besi gitu ya. Kebanyakan ternyata ibu-ibu di Indonesia itu yang sedang hamil banyak yang mengalami anemia gitu. Anemia itu ternyata bisa berakibat buruk terhadap perkembangan janin. Salah satunya perkembangan otak, karena otak itu membutuhkan zat besi yang ada di dalam hubungannya dengan hemoglobin gitu ya, untuk mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Kemudian kalau misalnya dia jadi makan 2 kali porsi, sebenarnya sih itu
mitos ya, karena tapi sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nggak harus gitu, maksudnya jangan dipercaya juga betul. gitu ya. Nanti malah jadi setelah itu susah nurunin PR lagi ya. Oke, thank you dok. Nanti kita lanjut lagi ya. Ngomongin apa yang harus dilakukan selanjutnya nih. Kalau kita ngomongin yang dimaksimalkannya itu apakah sesuatu yang bersifat intelijensinya atau kita ngomongin tumbuh kembang secara umum. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana cara memaksimalkan fase golden age anak. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Sri Nindita SPA, dokter spesialis anak dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kan kita ngomongin lagi di dalam ya, janinnya. Sekarang sudah brojol nih, sudah lahiran gitu ya. Nah kalau kita ngomongin apa ya, asupan nutrisi untuk si bayi ini sendiri, itu sebenarnya ngomongin nutrisinya itu berarti apa yang dikonsumsi oleh ibunya dong. Karena kan bayi-bayi di awal kan mereka hanya konsumsi ASI. Nah ini juga terkait nih masalah ASI eksklusif gitu ya. Dan sekarang juga banyak yang ya kalau kita lihat kondisi busui-busui ini kan banyak yang mungkin terkait dengan produksi ASI-nya, entah volumenya dan lain sebagainya, itu yang kurang sehingga banyak yang beralih ke sufor seperti itu. Nah kalau ngomongin nutrisi untuk si bayi ini sendiri, dari ibunya pengaruh, dari ASI, dari sufor dan lain sebagainya itu gimana dok? Oke, jadi kalau ngomongin nutrisi pada bayi ya, terutama kita fokus nih pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan deh gitu. Kenapa harus kita bilang ASI atau sufor gitu. Kenapa? Karena gini, ketika bayi lahir, jadi dia tuh didesain saluran pencernaannya memang cuma bisa makan makanan yang berupa makanan cair gitu ya. Jadi nggak bisa ada pilihan mau dikasih bubur merah atau pisang tuh gitu. Jadi nggak ada pilihan itu ya. Jadi mudah-mudahan parents udah paham tuh, nggak boleh ngasih makan makanan padat di usia awal-awal kelahiran. Jadi kalau memilih yang paling tepat sebenarnya apa tuh? Tuhan udah kasih anak, hebatnya lagi udah dikasih makanannya sekaligus gitu. Dikasih ASI, air susu ibu. Kalau mau ditanya yang paling bagus yang mana? Ya jawabannya emang ASI. Udah ada temennya gitu ya. Begitu lahir dapat ASI. Cuman ternyata untuk membuat ASI itu lancar, kemudian bayinya bisa minum dengan volume yang banyak gitu sampai dia tumbuh dan berkembang dengan pemberian ASI, itu ternyata butuh usaha Mas Raden. Gitu ya. Jadi butuh effort, bukan cuman biasanya ada juga ibu yang berpikir udah juga lahir ASI-nya akan keluar gitu ya. Ternyata enggak. Jadi ASI itu memang harus dipersiapkan. Oh gitu. Enggak enggak langsung otomatis gitu. Betul. Jadi gini, sekarang kita udah kenal tuh banyak konselor laktasi ya yang sekarang sudah beredar mempromosikan bahwa sebaiknya itu konseling menyusui sudah dimulai sejak bayi masih di dalam kandungan. Jadi ada namanya konseling menyusui, kita berikan pengertian kepada ibu-ibu ya yang udah siap nih, parents yang udah siap mau lahirin, bahwa ASI itu sangat erat kaitannya dengan hormon. Hormon ibu kalau dia happy gitu ya, dia akan bisa mempengaruhi berapa banyak jumlah ASI yang keluar gitu. Ternyata ibu yang siap memproduksi ASI itu ternyata produksi ASI-nya jauh lebih banyak dibanding dengan yang ya udah sekedar nanti juga ASI-nya ada gitu. Karena ternyata proses menyusui itu juga harus belajar Mas Raden. Bayinya belajar, ibunya juga belajar karena ada namanya posisi dan perlekatan pada saat menyusui. Iya betul. Banyak kan tuh kalau ibu-ibu baru lahiran, posisi dan perlekatannya bermasalah karena berpikir bahwa nature ya bisa langsung gitu. Nah ternyata akan lebih menyenangkan ketika itu dipelajari. Ya, jadi bayinya posisi yang mana yang bisa membuat ibunya tuh nyaman ketika bayi mengisap bagian areola bukan di daerah putih gitu. Jadi untuk menghindari perlukaan pada saat proses menyusui gitu. Dan ASI itu harus kita support gitu ya. Jadi bukan cuma ibunya yang butuh
happy tapi keluarga juga harus membantu support nih. Sistemnya Support ya. system. Jadi ayah sekarang kan udah banyak tuh ayah ASI ya. Iya, karena ternyata memang dengan support system itu bisa membuat ibu tuh lebih nyaman ketika dia menyusui. Dan akhirnya ketika didukung di kantor juga nih ya, ketika dia udah harus masuk kerja gitu, cuma dapat cuti 3 bulan, akhirnya dia harus pumping gitu. Kantor nyiapin ruangan memerahnya, disediakan kulkasnya gitu. Jadi itu biasanya lebih bisa membuat ibu-ibu yang busui ini lebih bisa memberikan ASI eksklusif gitu. Jadi lebih lama. Karena kalau mau dibandingkan nggak ada tandingannya ASI itu Mas Raden. Kalau di susu formula mungkin dia bilang kita memberikan nutrisi seimbang, karbohidrat, protein itu semua ada di ASI. Gitu ya, bahkan ASI bisa ngasih antibodi yang nggak bisa dikasih dari susu formula gitu. Jadi ayo ASI. Ayo ASI gitu ya. Nah, oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin fase golden age anak, berarti pengaruh juga ya dok ya antara anak yang memang konsumsi ASI ataupun non ASI gitu ya. Karena kita ya tapi kembali lagi ya, memang tidak semua busui itu akan menghasilkan ASI. Kita tidak boleh membeda-bedakan, mengotak-ngotakan gitu. Tapi bagaimanapun fase golden age anak pasti akan pengaruh dari situ gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin, oke, sekarang setelah lepas ASI 6 bulan deh gitu ya. Nah itu kan berarti ada MPASI dong. Nah MPASI-nya itu apa yang akhirnya bisa memaksimalkan fase golden age anak? Jadi gini, fase golden age anak itu tidak lepas dari tumbuh dan berkembang. Ya. Kalau tumbuh itu dia artinya bertambah jumlah selnya, bertambah fisiknya bisa kelihatan. Kita bisa ngukur nih berapa berat badannya ya, tinggi badannya berapa, lingkar kepalanya nambah nggak gitu. Kalau perkembangan, kembang itu artinya dia adanya kemampuan, bertambahnya kemampuan fungsi sistem organ gitu ya. Jadi ketika kita bilang, wah berarti nambah. Jadi kita harus melihat ketika dia beratnya nambah, dia di usianya misalnya udah 3 bulan, harusnya perkembangan motorik kasarnya juga sinergi tuh. Harusnya dia udah bisa nih ngangkat kepala. Kok dia belum bisa ya ngangkat kepala itu. Jadi tumbuh kembang anak itu perlu diperhatikan keduanya ya. Ketika anak sebelum dia akhirnya bisa makan, proses dari dia 0 sampai 6 bulan itu dia belajar tuh. Mulai yang dari dia harus memerah sendiri ASI gitu ya. Kalau misalnya ada juga ibu-ibu kan yang nggak bisa ya memberikan ASI eksklusif, kita tidak mendiskreditkan mereka, tapi ketika mereka memberikan susu formula karena fokusnya kita adalah anak. Jadi ketika anak memang sudah tidak mencukupi gitu ya, kita harus kejar. Kalaupun itu dengan susu formula ataupun dengan ASI, anak harus tetap tumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi kalau dia tidak bisa dengan ASI, kita harus cari makanan cair lain yang terbaik selain itu ya. Walaupun ASI nomor 1 nih. Betul. Berikutnya, ketika masuk ke MPASI, maka dia udah harus siap. Siap artinya dia udah harus siap membuat makanan padat itu menjadi makanan yang bisa dia cerna. Dia udah siap bisa duduk, kepala udah tegak, lidah nggak melet-melet lagi gitu ya. Udah bisa bawa makanan padat ke dalam mulut dia terus sampai dia telan. Nutrisi apa yang terbaik yaitu kalau yang sekarang kita sudah mengenal makanan yang gizi seimbang gitu ya. Jadi nggak pilih-pilih lagi, dimulai dari pisang, dimulai dari apa yang paling sering alpukat gitu ya. Udah diberikan ya dengan menu yang lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya, lemak juga diberikan. Oke, jadi gizi seimbang gitu dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan dari Bu Linda nih. Dok, keluarga suami nuntut anak saya yang usia 3 tahun dimasukin ke PAUD. Tapi saya sendiri inginnya jangan dulu deh, biar saya aja yang kasih keterampilan dasar. Baiknya usia segitu dimaksimalin di keahlian apa ya? Terima kasih. Hah, ini permasalahan di banyak orang nih ya. Aduh, gimana nih dok? 3 tahun, ini ya bingung ya kadang-kadang itu. Ya kadang mertua juga ikut gitu ya. 3 tahun harus masuk PAUD sementara istrinya bilang jangan dulu atau gimana tuh? Jadi gini, kita kan ngomongin anak ya, fokus kita adalah ke anaknya nih. Saat anak ini lahir, kita harus buat kesepakatan ya. Ayah, ibu, nenek, kakek harus satu suara. Aduh, berat mau dong. dibawa kemana nih arahnya, iya. seharusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang megang kendali adalah orang tuanya, maka kakek, nenek, tante, om harus ikut gitu ya. Jadi dan diskusi itu harusnya terjadi antara ayah ibunya. Mau ke arah mana nih, anak kita mau dikembangin kemana gitu. Jadi kalau itu dikomunikasikan dengan baik, harusnya yang lain-lain sih ikut gitu ya. Kadang-kadang kan sekarang udah ada kok kakek sama nenek
yang oke, mamahnya maunya gimana, ayahnya maunya gimana, dia ikut. Kalau mamahnya bilang nonton ini nggak boleh, nenek juga bilang ini nggak boleh. Kalau mamahnya bilang ini boleh, neneknya juga ikut. Yang bermasalah itu kalau ayah ibunya bilang nggak boleh, nenek kakeknya boleh gitu ya. Sama nih ya, kasusnya agak beda tipis sama yang PAUD. Nah, kalau saran saya sih kalau untuk anak di usia 0 sampai 3 tahun gitu, itu akan lebih baik kalau dia diberikan stimulasi di rumah. Gitu. Biasanya anak-anak kalau di rentang usia itu lihat deh, anak-anak 3 tahun tuh dia belum bisa bermain bersama. Dia bisanya main sama-sama. Jadi satu anak, mungkin ada 3 anak, dia maunya main sendiri, anak lain mau sendiri gitu. Jadi nggak bisa satu mobil-mobilan kita bareng-bareng yuk main mobil-mobilan, itu belum bisa biasanya. Kenapa belum bisa? Karena memang tumbuh kembangnya dia belum nyampe ke tahap itu gitu. Bahkan biasanya kan kalau memang benar-benar matangnya ya usia SD gitu ya, di atas 6 tahun baru mulai disekolahkan kan. Tapi kalau sekarang kan TK udah bisa. Nah, ketika 4-5 tahun ya itu udah bisa tuh, anak udah, makanya anak harus dipersiapkan. Kalau anak mau disekolahkan, dipersiapkan dari rumah gimana melatih dia. Tapi kalau sebelum itu dia memang belum sampai ke tahap itu, ya sebaiknya jangan sih dulu ya. Oke, dibicarakan lagi gitu. Oke, ya. Semoga ini bisa menjawab kegundah gulana Anda, Bu Linda ya. Semoga bisa dikomunikasikan ya, dengan ibu atau bapak mertua ya. Semoga menjawab dan damai selalu bersama keluarga ya. Thank you Dok, sudah menjawab pertanyaan. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Gak kerasa kan udah segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana memaksimalkan fase golden age anak. Kita masih bersama dengan Dr. Sri Nidita, SPA, dokter spesialis anak dari Primaya Hospital Depok. Percaya deh, selama break tadi kita ngobrol banyak banget ya seputar perkembangan fase golden age anak. Nah, Dok, kalau kita ngomongin, ini banyak ya yang akhirnya berpihak mana harus motorik, sensorik, ya terus kemudian ngomong lagi kecerdasan dan lain sebagainya, itu memang benar-benar dimaksimalkan di kalau setelah lahiran, berarti kayak 2 tahun di awal itu, atau sebenarnya gimana maksudnya untuk memaksimalkan semuanya gitu Dok? Jadi gini, kalau untuk memaksimalkan semuanya nih biar anak tumbuh kembangnya bagus ya. Betul. Penilaian kembang anak itu, perkembangan anak itu ada 4 ranah Mas. Jadi ada motorik kasar, motorik halus, ada kemampuan bicara bahasa, sama satu lagi sosialisasi dan kemandirian. Gitu. Jadi ada PR tuh sebenarnya. Orang tua tuh ada PR gimana caranya memaksimalkan ke-4 hal tersebut. Karena pada saat anak tumbuh dan berkembang, maka PR-nya dia di ke-4 ranah itu harus dia lewati dengan baik. Gitu. Oke, dijelasin boleh nggak Dok satu-satu, kayak motorik kasar itu yang mungkin banyak orang tua yang nggak paham tuh Dok. Jadi motorik kasar itu gimana anak bisa melakukan otot-otot besar biasanya ya. Gini, kalau motorik kasar itu gimana anak di usia 0 sampai 3 bulan bisa ngangkat kepala. Itu motorik kasar tuh. Atau gimana anak di usia 6-8 bulan udah bisa duduk. Di usia 9-10 bulan udah bisa berdiri. Sampai dia berjalan di usia 12 sampai 18 bulan lah rentangnya. Itu adalah motorik kasar. Gimana kita memaksimalkan itu ya kita latih anaknya. Misalnya dengan cara gimana caranya supaya anak bisa kuat nih kepalanya. Kita ajarin dia tummy time misalnya. Ketika dia masih bayi kita ajarin tengkurapin bayinya. Terus nanti dia belajar angkat-angkat kepala gitu ya. Ketika kita mau ngajarin gimana ya coba caranya sampai dia bisa duduk nih. Kita maksimalkan caranya, kita ajak anak bermain, berguling gitu ya. Kita sanggah dulu, mulai dari kita sanggah sampai akhirnya dia bisa duduk sendiri. Kemudian gimana caranya anaknya supaya bisa berdiri. Kita ajarin, kita kasih misalnya sofa gitu ya, dia bisa ada tempatnya untuk berpegangan, kemudian dia akhirnya bisa berani melepas diri, berjalan satu-satu gitu. Itu tuh motorik kasar. Nah kalau motorik halus itu yang lebih membutuhkan lebih spesifik dia, keahlian. Artinya apa? Ketika dia, gimana caranya bayi ketika dia sudah berusia lahir nih 2-3 bulan, dia udah bisa
tangannya kan tadinya ketutup gitu ya. Nah, terus dia mulai buka, dia mulai bisa bawa tangannya ke dalam mulutnya gitu. Beda. Iya, itu jangan salah, itu adalah kemampuan motorik yang harus kita pertahankan. Jadi jangan dibungkus tangannya gitu ya. Banyak kayak jangan deh. Iya, betul. Itu sebenarnya salah satu cara untuk kesiapan dia makan, latih orang motor dia ketika dia masuk mulut gitu ya. Tapi ada batas, jangan sampai berlebihan. Oke. Kemudian motorik halus, nanti anak tuh kan misalnya nanti persiapan sekolah, dia tuh bisa memegang pensil dan membuat tulisan itu dia bertahap, mulai dari dia coret-coret gitu. Itu motorik halus tuh kita kasih, kalau dari bayi kan belum tuh ya, belum bisa. Ketika dia udah usia 3-6 bulan, kita melatihnya dia nanti gimana caranya tepuk tangan. Itu juga motorik halus tuh, dia bisa tepuk tangan, bersalaman. Nanti ada sosialisasi dan kemandirian, dia bisa nggak kayak bermain ciluk ban gitu. Bisa nggak dia bermain ciluk ban anaknya, dia happy, ketawa, nanti dia kemampuan bicara bahasa mulai dari dia kuing yang cuman gitu ya, sampai babbling, akhirnya dia bisa mengucapkan kata mama, papa gitu, dan bisa akhirnya bicara dalam beberapa kalimat. Itu tuh harus bertahap ya. Gitu. Jadi kalau ngomongin fase golden age anak itu tidak melulu masalah anak ini cerdas atau enggak ya. Karena selama ini kan yang dipikir orang tua golden age itu harus maksimal belajarnya gini-gini biar cerdas gitu. Enggak melulu masalah kecerdasan ya. Sebenarnya kalau kita biarkan anak kita berikan kesempatan deh buat kita kasih stimulasi gitu ya, dia eksplorasi, ya nanti biasanya kalau tanpa ada kelainan yang lain ya Mas ya, misalnya nggak ada sakit-sakit atau apa, ya harusnya kecerdasan itu akan terbentuk dengan proses belajar itu. Gitu. Jadi ujung-ujungnya biasa kecerdasan itu dinilainya pada saat anak mau masuk sekolah, dites kecerdasannya pintar nggak ya anak saya, tapi sebenarnya di balik itu ada PR lain nih, anaknya sebelumnya gimana kasih stimulasinya, anaknya udah bisa bicara sebelumnya gimana caranya kita ngajak anak berbicara gitu. Ngasih taunya yang benar gitu ya. Jadi anak nanti akan meniru, dia peniru ulung. Jadi dia akan meniru, kemudian dia ulangi, nanti dia bisa sendiri. Oke, jadi kalau ngomongin fase golden age anak nih pemirsa ya, bukan melulu masalah kecerdasan. Kecerdasan itu akan dibentuk selama ada proses tumbuh kembang dari awal tadi ya, yang 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Jadi ngomongin motorik kasarnya, motorik halusnya, kebahasaannya, sosialisasi dan kemandirian itu juga berpengaruh. Kalau beberapa tahapan ini terlampaui dengan baik, dijalani dengan baik, ya insya Allah nanti kecerdasannya juga akan mengikuti gitu ya. Jadi jangan dihajar terus belajar ini segala macam, kasihan anaknya gitu ya Dok. Oke, thank you Dok. Gak kerasa sudah berakhir sesi kita. Sebenarnya banyak memang kita tanyakan, nanti kita lanjut lagi ngobrol di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih Dokter Dita, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Dita. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan anak Anda supaya fase golden age-nya berkembang dengan sempurna. Sampai jumpa.